Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man 'ada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqannahu wa lanakunanna minas sholihin. Falamma atahu min fadlihi baghilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan anugerahnya kepada kita, kenikmatan Islam, ihsan, iman. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Alhamdulillah, Allah masih memberikan anak-anak, keluarga yang tambah sehat, tambah panjang umur. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harap-harapkan nantinya syafaatnya ila yaumil qiyamah. Di sini kita belajar bareng, menelaah bareng, bahwa di episode sebelumnya kita telah belajar bareng, menelaah bareng tentang pembahasan 4 perkara wasiat atau 4 perkara yang disabdakan Rasulullah kepada Mbah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di sini kita membahas bahwa keutamaan sifat derma telah termaktub di dalam kitab suci Al-Quran surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man 'ada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqannahu wa lanakunanna minas sholihin. Falamma atahum min fadlihi baghilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Yang artinya, dan sebagian di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan mereka karunia-Nya, mereka kikir dan dari karunia itu dan berpaling, dan mereka memang orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Diriwayatkan mengenai sebab turunnya ayat tersebut di dalam kitab Durratun Nasihin bahwa Mbak Salabah bin Hatib Al-Ansari adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu berada di dalam masjid, berzikir siang dan malam, sehingga dainya yang banyak dipergunakan di atas tanah dan batu, laksana lututnya unta. Jadi diceritakan oleh Rasulullah oleh Rasulullah pada dahulu, sahabat Rasulullah yang bernama Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Dia orang yang patang sholat di masjid, berjamaah di masjid, sholat malam, siang dan malam di masjid, hingga dahinya itu sudah luar biasa. Dahinya itu seperti laksana lututnya unta. Pada suatu hari ia keluar dari masjid dengan tergesa-gesa bala Sa'labah tersebut, tanpa berdoa dan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad.
tanpa berdoa kepada Allah, tanpa membaca salat Nabi Muhammad. Lantas oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, gerangan apa yang membuatmu hai Salabah seperti orang-orang munafik yang pakaian yang keluar dari masjid dengan tergesa-gesa, yang keluar dari masjid tergesa-gesa. Gerangan apa Mbak Salabah yang membuatmu itu keluar masjid tergesa-gesa? Ditanya oleh Rasulullah. Terus menjawab, wahai Rasulullah, aku hanya punya satu pakaian. Sehingga jika aku sedang mengerjakan sholat, maka istriku menunggu di dalam rumah. Dan keadaan telanjang. Dalam keadaan telanjang. Dan jika setelah aku selesai sholat, aku berikan padanya untuk digunakan sholat. Jadi Mbak Salabah itu ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu tergesa-gesa keluar dari masjid? Kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah dan membaca salat untukku? Tergesa-gesa. Lalu dijawab oleh Mbak Salabah, ya Rasulullah, saya itu punya pakaian satu. Saya punya pakaian satu ketika sholat, saya tergesa-gesa pulang. Saya harus berganti baju ini. Satu baju ini untuk istri saya. Ketika saya sudah sholat, saya pulang. Ganti bajunya dipakai istri Mbak Salabah untuk sholat. Seperti itu. Itu Mbak Salabah. Kata Salabah terusnya, karena itu wahai Rasulullah, doakanlah agar aku dikaruniakan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikaruniakan oleh Allah Ta'ala. Jawab beliau, wahai Salabah, harta sedikit, barang sedikit, tetapi engkau dapat mensyukuri adalah lebih baik daripada banyak yang tidak dapat engkau kuasai. Harta sedikit itu lebih baik, lebih banyak apabila engkau bisa mensyukurinya daripada harta banyak tidak dapat engkau kuasai atau kau syukuri. Tetapi Mbak Salabah masih mengulangi permintaannya sambil bersumpah, demi Allah yang telah mengutusmu menjadi nabi dengan hak, bila Allah memberiku harta, maka aku berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal sebelumnya Rasulullah juga sudah menasihati, hai Salabah, apakah belum cukup teladan yang ada pada diri Rasulullah? Demi zat yang jiwaku ada pada kuasaannya, umpama aku mengingat gunung-gunung berubah menjadi emas dan berjalan bersamaku, pasti itu adalah akan terjadi. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kina Salabah dikabulkan. Jadi di sini Mbak Salabah dengan keadaan yang seperti itu, keadaan yang pakaian satu, gantian dengan istrinya ketika sholat, Mbak Salabah telanjang, gantian untuk sholat dan sebagainya, akhirnya minta pada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah hambamu ini kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya aku dikaruniakan, aku Mbak Salabah, supaya aku dikaruniakan harta. Pastilah nanti ketika saya punya harta yang banyak, saya akan berikan pada orang-orang yang berhak. Rasulullah berkata, cukuplah sedikit harta yang kamu miliki. Apa yang kamu miliki sedikit itu, apabila kamu dapat mensyukurinya, adalah lebih baik daripada banyak yang tidak dapat engkau kuasai. Namun Mbak Salabah tetap meminta kepada Rasulullah supaya didoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, Mbak Salabah sampai begitu. Nantinya ketika Allah meroni harta yang benda yang banyak, saya akan memberikan pada hak-haknya kepada orang yang berhak. Akhirnya Rasulullah mengabulkan. Tapi sebelum itu Rasulullah bertanya. Sebelum itu Rasulullah memberikan contoh. Seandainya saya sebagai Rasulullah, apabila saya menginginkan gunung-gunung itu menjadi emas, maka gunung itu akan menjadi emas. Sampai Rasulullah seperti itu. Dan berjalan bersamaku. Tapi yang namanya Mbak Salabah tetap tidak mengambil contoh-contoh yang disabdakan Rasulullah.
Akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Setelah berdoa, berkat doa Rasulullah SAW, Sa'labah disuruh membuat suatu peternakan domba. Maka berkembanglah ternak tersebut laksana tumbuhnya ulat. Sampai-sampai dombanya memenuhi perkotaan dan terpaksa harus dipindahkan ke pinggiran kota, ke lereng-lereng. Sekarang ini pun juga tidak dapat sholat berjamaah sepenuhnya bersama Rasulullah. Ia hanya sempat berjamaah sholat zuhur dan asar saja. Sedangkan yang lain ia kerjakan dalam pengembalaannya. Artinya apa? Ketika Rasulullah sudah mendoakan dan menyuruh Mbak Sa'labah untuk membuat peternakan domba, akhirnya dijawablah doa-doa Rasulullah dengan domba-domba tersebut. Dengan lantaran dombanya Mbak Sa'labah semakin banyak berkembang laksana ulat. Sampai-sampai dombanya sudah di dalam kota. Sampai dombanya memperbanyak kota. Sampai kota itu tidak penuh untuk dombanya Mbak Sa'labah. Akhirnya ditaruh di lereng-lereng. Dengan keadaan seperti inilah Mbak Sa'labah mulai lupa dengan sholat jamaah bersama Rasulullah. Akhirnya apa? Sering sholat berjamaah dengan Rasulullah itu hanya sholat zuhur dan asar saja. Yang lainnya di mana? Sholat di dalam pengembalaannya. Saya yakin sholatnya adalah sholat sendirian. Semakin hari domba Mbak Sa'labah semakin bertambah sehingga hanya sempat berjamaah Jumat saja. Begitu seterusnya sampai tidak sempat sholat Jumat. Pada suatu hari Rasulullah bertanya kepada salah seorang sahabat, "Apa kesibukan Mbak Sa'labah?" Jawab sahabat, "Wahai ya Rasulullah, domba Sa'labah sekarang sudah memenuhi lereng-lereng." Artinya apa? Artinya di sini Mbak Sa'labah dengan banyaknya domba yang tadinya hanya sholat zuhur dan asar, banyaknya domba hanya 1 minggu sekali sholat Jum'ah berjamaah. Akhirnya terus menerus karena apa? Sudah sibuk dengan dunianya, dengan hartanya, dengan domba-dombanya. Suatu saat Rasulullah ketemu sahabatnya. "Ya sahabat, di manakah Sa'labah?" Sa'labah sekarang, dombanya Sa'labah sekarang sudah memenuhi lereng-lereng. Setelah turun ayat yang mewajibkan zakat, Rasulullah mengutus 2 orang sahabat untuk menarik zakat kepada Sa'labah. Tapi apa katanya? Ketika ditarik, ia malah berkata, "Ini adalah pajak dan sesamanya. Ini adalah pajak dan sesamanya. Kembalilah kamu. Kau akan kupertimbangkan dan kupikir terlebih dahulu." Setelah kedua utusan Rasulullah tersebut pulang, belum sampai mereka melakukan kepada Rasulullah, beliau terlebih dahulu bersabda, "Aduh keterlaluan kamu Sa'labah." Lantas terulang yang disebut dalam surat At-Taubah tadi, yang saya baca awal tadi. Maka ketika itu seorang laki-laki yang masih ada hubungan kerabat dengan Sa'labah, begitu ia keluar dari sisi Rasulullah SAW, ia langsung mencari Sa'labah dan setelah bertemu ia berkata, "Hai Sa'labah, celakalah, kamu sangat keterlaluan. Allah terangkan ayat ini yang isi tentang dirimu begini." Jadi ayat yang turun ini ketika itu ada suatu kejadian Mbak Sa'labah yang tadinya tidak punya sama sekali dan sebagainya, akhirnya punya harta benda yang banyak, sholat jamaahnya mulai berkurang, asar saja dan zuhur, akhirnya asar zuhur hilang, akhirnya hanya sholat Jumat saja, untuk memberikan zakat juga tidak mau dan sebagainya. Tuh, ya. Setelah itu Sa'labah datang kepada Rasulullah SAW untuk menyerahkan zakat, tapi ditolak oleh beliau dengan bersabda, "Allah telah melarangku untuk menerima zakat dari dirimu Sa'labah. Ini adalah salahmu sendiri. Aku telah memerintahkanmu, tetapi engkau tidak menaatiku."
Demikianlah setelah Rasulullah wafat, Sa'labah hendak menyerahkan kepada Abu Bakar, tapi ditolaknya dengan berkata, Rasulullah telah menolakmu. Bagaimana aku akan menerimanya? Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, Sa'labah dengan datang lagi dan bawa zakatnya, tapi ditolak oleh Sayyidina Umar. Rasulullah saja sudah menolaknya. Dan Khalifah Utsman inilah juga menolaknya, karena Rasulullah juga menolaknya zakat dari kamu. Akhirnya Mbak Sa'labah meninggal dunia. Siksa yang ditimpakan Mbak Sa'labah tersebut adalah lantaran bakhil kikir, lantaran dia menjadi orang yang bakhil, orang yang kikir, tidak mau mengeluarkan zakat dan rakus terhadap harta benda dunia, maka Mbak Sa'labah disiksa lantaran kikir dan bakhilnya. Artinya apa? Disinilah di dalam surat At-Taubah ayat 75-76 merangkan bahwa ada suatu kejadian. Di situ kejadian Mbak Sa'labah tadi. Mulai awal dia tidak punya, akhirnya minta didoakan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakan jurum peternakan dombanya semakin banyak, dunianya semakin banyak, hartanya semakin banyak. Maka ketekunan jamaahnya semakin hilang, bahkan zakat pun tidak mau. Suatu saat Mbak Sa'labah datang ke Rasulullah, sama Rasulullah ditolak zakatnya karena sudah Allah juga menolaknya. Ketika Rasulullah wafat kepada Abu Bakar juga menolaknya karena Rasulullah juga menolaknya zakat tersebut. Khalifah Umar, Khalifah Utsman juga menolaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Mbak Sa'labah meninggal dunia dalam keadaan kikir yang pastinya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, moga kita sebagai manusia hamba Allah, apapun yang kita miliki ini disyukuri alhamdulillah. Apapun yang kita miliki sedikit banyaknya kita syukuri alhamdulillah. Semoga Allah bisa memberikan harta benda ini kepada kita, karena kepada kita, dan kita bisa mensyukurinya dan menguasainya untuk mensyukurinya. Ketika Allah memberikan kita menjadi orang yang biasa saja, harta benda yang sedikit, kita bisa mensyukurinya. Ketika Allah memberikan harta bendanya kepada kita, harta benda yang banyak, kita bisa mensyukurinya dan memberikan zakat mal dan kepada orang-orang yang berhak. Jangan lupa sedekah ketika menjadi orang yang kaya raya. Jangan lupa zakat mal ketika menjadi orang yang kaya raya. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia-Nya kepada kita, rezekinya kepada kita, rezeki yang tambah barokah, rezeki yang tambah bisa kita sarupkan ke agama, ke ibadah, kesantunan anak yatim, fakir miskin dan sebagainya, zakat mal dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada hati kita untuk lebih beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.